Ini jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas, ini ada sebuah potret, cuplikan foto yang dimana itu menampilkan mahasiswa yang katanya itu bagi-bagi duit usai demo. Cair. Coba kita lihat dulu fotonya teman-teman ya. Ini dia ya. Maaf, rakyat tidak pernah terwakilkan dengan demo kalian. Karena kalian cuma mahasiswa, bukan mahasiswa. Bagi-bagi duit bagi yang ikut demo. Nah, ini teman-teman ya. Ini kepergokin teman-teman. Dan coba kita lihat dulu komentar netizen di sana. Sumpah, gue debat sama mahasiswa ini geram betul. Kasihan mahasiswa kita, gajian, sekolah sampai kuliah kok kerjanya demo bayar 50.000. Kasihan orang tua kalian, cair. Aduh, itulah teman-teman ya. Makanya saya tuh sudah bilang bahwa saya itu semenjak Pilpres kemarin gak percaya lagi sama gerakan dari mahasiswa ini teman-teman ya. Karena ya apalah mereka bisa dibujuk kayaknya ya dengan ya uang, atau apakah ini benar atau tidak, kalian yang tentukan sendiri. Demo mahasiswa hashtag Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri gelap. Pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegak hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak abang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa bang? Apa karena abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada coba mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang... Ya teman-teman ya, nah apa yang dikatakan abang ini. Aduh, ternyata orangnya si Banteng tuh. Nggak heran lagi teman-teman ya. Ya, di saat pemerintah itu berpihak kepada rakyat kecil, kepada para petani, kepada anak-anak yang kurang mampu, kepada anak-anak yang kekurangan makanan di sekolah, kepada orang-orang yang itu benar-benar susah untuk makan di saat jam sekolah. Di saat pemerintah lagi memikirkan nasib rakyat kecil, mereka malah demo ke pemerintah, ya. Mahasiswa, ya. Indonesia gelap, muka lo gelap. Aduh teman-teman ya, makin miris ya. Tapi di sini kita sudah mengerti bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan saya melihat bahwa mereka tidak terpengaruh dan tidak percaya dengan gerakan mahasiswa ini teman-teman. Ya, mereka itu seperti sudah dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu untuk membuat negara ini kacau balau teman-teman. Mereka mendemo suatu hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, hal baik saja di demo, apalagi hal buruk teman-teman. Bagaimana pendapat kalian ya? Next. Ini ya, demo hari ini untuk pejabat bukan untuk rakyat. Pas baca 5 tuntutan mahasiswa, jelas banget itu nguntungin pejabat daripada rakyat. Sudah jelas, masyarakat tahu kok. Rakyat gak bodoh. Rakyat itu tahu kalian seperti apa mahasiswa. Rasanya kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Betul bang, betul. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili.
Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin Benar, mereka kan? adalah kumpulan orang-orang bayaran. Yes. Atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Dan ketidakpercayaan kita pada mahasiswa bisa dikonfirmasi dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Ya. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan kader PDIP. Bila keputusan pileg bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP, Itu mereka nggak dan demo Harun loh. Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran Sekjen PDIP, ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Yes. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan Mengajukan pra-peradilan kembali. dan minta agar pemeriksaan Hasto diundur. Apa sikap mahasiswa? Tidak ada. Bukan saja tidak ada sikap, berkomentar pun tidak. Astaga. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang Pion-pion berusaha terus partai menggerus itu. Jokowi. Saya rasa salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Yes. Prabowo dan Jokowi adalah dua besti sejati. Siapapun yang masih berusaha memecah keduanya harus sadar bahwa kedua pemimpin Indonesia itu sejalan seperjuangan. Yes. Ya, kalian kemana? Soal Hasto yang terus-menerus mengambil sebuah tindakan-tindakan yang itu seperti memberikan perlawanan kepada hukum di Indonesia. Dirinya sudah dijadikan tersangka, bukti-buktinya sudah sangat kuat. Ya, KPK sudah menghargai dia untuk melakukan gugatan di pra-peradilan untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka. Dan karena bukti yang dimiliki oleh KPK itu kuat, itu ditolak. Ya, ketika dipanggil lagi, beralasan lagi untuk menunda pemanggilan Hasto dengan alasan apa? Akan melakukan gugatan kembali pra-peradilan. Para mahasiswa yang demo hari ini diam 1000 bahasa, teman-teman. Ya. Kepentingan-kepentingan yang mereka tunjukkan adalah kepentingan kelompok politik tertentu, teman-teman, ya, bukan kepentingan rakyat. Jadi kalian stop bawa-bawa nama rakyat. Memang, Saya ya. akan ajak seluruh kawan-kawan kita. Nah, ini 98, otaknya ya. 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Nanti kita bahas ini. Itu otaknya, teman-teman. Itulah, teman-teman. Masyarakat Indonesia itu sejak dulu, teman-teman, ya, dari masa mereka demo soal Pilpres kemarin, soal dirty vote, peringatan darurat, demo di mana-mana, merusak halte, merusak fasilitas umum yang disediakan negara, dan negara mengalami kerugian dalam mempersiapkan atau mengucurkan dana untuk pengamanan di saat mereka demo. Itu mereka merugikan rakyat, teman-teman, ya. Di situ rakyat kan bersuara untuk bagaimana demo. Coba ngoni. Demo sedikit soal apa? Soal perampasan aset. Demo tuh para koruptor, uang rakyat yang dikorupsi, demo itu. Tapi mereka seperti kalian tadi, benar kan? Ujung-ujungnya permintaannya apa? Adili Jokowi. Sudah jelas ini adalah kelompok yang sudah terorganisir, teman-teman, yang mereka itu berkedok sebagai mahasiswa atau diperalat status mahasiswa mereka untuk jadikan alat untuk apa? Menyalurkan kebencian mereka, turun ke jalan demo-demo dan sebagainya, teman-teman. Di saat kalian bisa melihat kasus Hasto yang benar-benar itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ade Armando. Itu mencoreng demokrasi Indonesia di mana hasil pemilihan bisa saja dirubah dengan uang dan kuasa tersebut, teman-teman. Itu, dan kemudian sekarang semuanya terbuka. Mereka diam 1000 bahasa. Apa yang kalian mau sebenarnya? Di saat seperti ini, di saat pemerintah lebih mementingkan rakyat, mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan efisiensi anggaran, memotong program-program yang
kunjungan studi banding atau apalah teman-teman ya, seremonial, program-program konyol, program-program yang tidak membawa manfaat untuk rakyat. Di saat pemerintah ingin menghemat anggaran itu untuk digunakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat kepada rakyat, kalian demo ya, kalian sekolah tinggi-tinggi tapi akhlak dan pola pikir kalian sebegitu rendahnya ya. Lalu kalian di demo kalian teriak Indonesia gelap, muka lo yang gelap ya. Kemudian hidup rakyat Indonesia, kami mewakili rakyat Indonesia. Stop kalian bawa nama rakyat Indonesia. Kalian gak mewakili kami rakyat ini. Gak sudi kami diwakili oleh kalian ya. Kalian seperti mementing, seharusnya kalian teriaki hidup pejabat ya. Kalian mewakili para pejabat-pejabat, atau mungkin kalian, orang tua kalian itu kena dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Oke teman-teman ya, aku sampai nggak habis pikir teman-teman, bagaimana cara untuk bisa menerka-nerka apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini teman-teman. Coba kalian tulis kolom komentar soal mahasiswa ini. Saya pamit terus ya, next video and God bless. Bye guys.